Allahu 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 Allah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى الطريق المستقيم صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Minum. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini di majelis ta'lim Raudhatul Ilmi untuk sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi sarana untuk diri kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, ini pertama kali majelis untuk hari Senin ya, sepeninggal guru kita Ustaz Taufik. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menuntut ilmu pengetahuan di sini, karena insya-Allah sesuai dengan amanat dari beliau, semampu mungkin majelis ta'lim Raudhatul Ilmi ini akan terus kita jalankan. Dan juga ibu-ibu, hadirnya kita di sini, datangnya kita di sini untuk duduk belajar sama-sama, duduknya kita di sini terus menambah pahala untuk guru-guru kita Ustaz Taufik, karena duduknya, hadirnya kita di sini menjadi amal jariah bagi beliau. Jadi kalau kita sayang, kita cinta sama beliau, jalankan apa yang sudah diamanatkan oleh beliau, dan juga sumbangsih kita selain doa, yaitu kita isi majelis taklim yang beliau rintis. Jangan sampai sepeninggal beliau majelis taklim ini tidak kita isi lagi. Salah satu tanda cinta kita, biar amal jariahnya terus ngalir kepada beliau, semaksimal mungkin dihadiri majelis-majelis taklim yang ada di sini. Siapapun kaget ibu-ibu, siapa yang isi, siapa yang memberikan tausiah, siapapun yang ngajar, insya-Allah selagi masih dalam faham kita li ahli sunnah wal jamaah,
InsyaAllah apa yang disampaikan itu seluruhnya bermanfaat untuk kita sekalian. Ibu-ibu hadirin sekalian, kesempatan kali ini ana akan bahas sedikit banyak satu materi yang mungkin dulu waktu masih di pucuk sudah pernah ana bahas. Cuman materi ini ibu-ibu, ini materi yang sering kali disampaikan oleh almarhum ketika beliau masih hidup saat ngisi acara-acara tausiah untuk hikmah wong yang meninggal apa 7 hari, 40 hari. Ini materi yang sering kali beliau ngisi. Karena hal kematian ini paling sering diingatkan oleh beliau, baik dalam ceramah ataupun dalam khutbah Jumat. Jadi insyaAllah walaupun materi ini dulu sudah pernah kita bahas, kita ulangi sedikit untuk ngecas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diungkapkan oleh beliau apa yang bakal kita gawa, apa yang bakal jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini materi yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, makalah bab yang ketiga, makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin yaqul faslun. Satu ketika, ibu-ibu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tatkala itu Jibril ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikun." Wahai Nabi Muhammad, Jibril ngomong sama Nabi, Bapak Ibu-ibu. Ya Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak kamu, tapi ingat engkau akan menemui yang namanya kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah sekehendak kamu, tapi ingat engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikun. Cintailah siapapun yang hendak engkau cintai, tetapi engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, seringkali disampaikan oleh almarhum dalam beberapa kesempatan. Yang pertama apa? Ketika Jibril mendatangi Rasulullah, hal ini diungkapkan oleh Jibril. Tapi ibu-ibu ingat, yang disampaikan oleh Jibril sama Nabi ini bukan untuk Nabi, bukan. Ya. Yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah bukan untuk Rasulullah, hakikatnya buat kita. Karena Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu manusia pilihan Allah yang terbebas dari segala bentuk salah dan lupa, terbebas dari segala bentuk kesalahan dan kealfaan, terbebas dari segala bentuk kemaksiatan. Jadi hakikat yang disampaikan oleh Jibril sama Nabi itu hakikatnya buat kita. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekendak kamu, tapi ingat engkau akan menemui yang namanya kematian. Ini juga ibu-ibu pernah disampaikan oleh beliau. Kita ini kurang yakin apa sama mati. Kita ni kurang percaya apa lagi dengan kematian. Sudah sekian banyak
jenazah yang mungkin kita nemui, kita ngelayat kepadanya? Ada yang pernah hitung? Dari dulu sampai hari ini. Dari awal kita memang galak, misal nengok orang meninggal, nengok orang mati. Ada yang pernah hitung? Rasanya tak kata. Sekian puluh ikut, bahkan mungkin ratusan kita nengok jenazah yang kita layat kepada dia. Sudah berapa banyak, kalau yang lanang sudah berapa banyak jenazah yang kita salatkan? Sudah berapa banyak jenazah yang kita antar ke lubang kuburnya? Dan ibu-ibu, kita nilai berapa kali lah coba? Kita lewat di Nagus Widak telah berapa kali? Mungkin tak pernah ngitung. Kita jengok wong situ mati, kuburan di situ, malah masuk situ bu, tak ada balik lagi dia. Malah masuk Nagus Widak tu, katik ceritanya balik lagi. Lewat Kandang Kawat, lewat Puncak Sekuning, lewat Gunung Meru. Sekian banyak kuburan yang tiap hari mungkin kita lewati. Kurang yakin apa sih kita sama mati? Kurang yakin apa kita sama kematian? Tuh. Cuman ibu-ibu, di balik keyakinan kita tentang mati, di balik keyakinan kita bahwa kita ini bakal dijemput oleh ajal kita, yang sayang seribu sayang apa, kita ni kadang kurang mempersiapkan apa yang bakal kita gawak mati. Nanya mati bu, yakin galau? Kalau ditanya mati, yakin gak? Yakin galau. Ditanya mati, percaya galau? Pasti bakal mati. Jangankan kita ibu-ibu, mereka-mereka yang tak percaya dengan Tuhan, lagi dia yakin pasti mati. Tambah lagi kita, mereka-mereka yang ateis, yang meyakini bahawa tak katik Tuhan, dia yakin pasti mati. Apalagi kita. Dan cuman yang jadi pertanyaan, kalau dikata ke siap tak siap, rasanya belum siap galau bu Bila kan ditanya siap apa tidak siap mati, rasanya banyak nyawab belum siap galau. Ngapa belum siap? Karena mungkin kita nila baca ngitung diri dewek nila baca. Ai rasanya banyak gino maksiat dari ibadat. Ai rasanya ibadat ni belum banyak. Yang banyak ni dosa, yang banyak ni maksiat, yang banyak ni gawe-gawe mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman siap atau tidak siap kita, mau atau tak mau kita, suka atau tidak suka kita, kalau ajal datang mak mana nak nolak? Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itulah datang ibu-ibu, tidak pacak maju barang sedetik dan tak pacak mundur juga barang sedetik. Tuh. Jadi siap-siap. Siap sih. Mati siap-siap. Karena siap atau tidak siap kita pasti mati. Siap atau tidak siap kita, kalau ajal datang pasti kita mati. Tuh. Tidak nunggu tua bu, tidak. Tidak nunggu nak sakit terkapar, tidak. Kalau nak nunggu tua, yang 60-70 nak siap-siap nian itu. Mencak kami masih agak lama dikit. Ya. Kalau ya nak nurut ke yang tua duluan. Nak nurut ke yang tua dulu. Tapi dah. Tuh ya. Nak nurut ke yang sakit dulu bakal meninggal. Lagi yang di rumah sakit tu duluan. Ada yang sehat. Lagi sehat nah. Makan lagi lemah, nengecek ramah duduk depan tawa-tawa, balik laju. Nah kita tak tahu, bukan di sini bukan. Jangan mentang duduk depan kamu nandak tawa. Ya, tuh.
Tidak tahu kita. Karena kematian itu rahasia Allah. Kematian itu yang rahasia yang tak mungkin bakal kita ketahui kapan datangnya. Kalau tahu, kalau dikhabarkan lemak pak bu, ya, kalau dinjuk tahu lemak, pacak siap-siap. Kalau dinjuk tahu, kalau tak dinjuk tahu, kapan pun harus siap. Tambah lagi kita ini ibu-ibu, umur lah sudah lah agak-agak, aku nak nyebut tua tu tak lemah. Apalah bahasanya ni. Lah senja ada balik laut. Pakai langgar. Bini Cik Nung. Tuh. Lah sudah lanjut usia. Lah tua bela lah pening pala. Malah tua-tua nah. Lah banyaklah nikmat ni, lah banyak agak-agak berkurang. Dengar lah agak berkurang, mata awas juga lah agak kurang terang lagi. Badan tadi lah banyak sakitnya. Lah sudah tanda galau itu. Lah sudah ada tanda-tanda. Ini yang payah ni lah dinjuk tanda, dinjuk khabar, masih nak mak dia tu lah. Lah dinjuk khabar, lah dinjuk tanda oleh Allah. Uban lah banyak. Pipi tadi lah banyak kendor. Jalan tadi kuat lah nak mondok. Lah sudah banyak tanda. Cuman masih tak tahu diri. Ibadat masih sing-singan baik. Tadi dosa ni ya Allah, kadang solat, kadang idah. InsyaAllah adik kita ni idah, mudah-mudahan tak kata yang di luar sana. Itu jadi pelajaran buat kita. Jadilah dulu kita ni muat salah, jadilah dulu kita ni muat dosa. Dulunya kita mungkin tidak sebagus sekarang. Dulunya kita menggali banyak salah. Dulunya kita kali banyak dosa. Nah Allah masih hidupkan sampai hari ini tu Allah sayang bu. Allah tu sayang sama kita. Allah tu cinta sama kita. Ngapa? Kalau nak bertobat. Tak mayang kenya kita bu. Bangsa dulu kita lagi lalai, lagi lupa, yang kadang semayang kadang idah, yang tadinya tak ada berjilbab, gambut no, singgonya tak, gelekan kondangan habis sebotol. Apa untuk ngeras? Hairspray itu. Tak cigen lagi manung kitong manung Batak tak. Inilah cigen. Giliran bergelung bersanggul tu orang Batak biasanya tak atik lagi orang kita. Juaganian dulu. Nak ngomong apa? Juaganian dulu lagi lupa. Lagi lalai. Ibadat lagi kurang, solat banyak bolong, buat dosa terus, Allah cabut nyawa. Nak ngomong apa kita? Sehari ni Allah masih tunjuk kesempatan. Allah masih tunjuk umur. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai lalai. Kita ni kadang tidak nyambung bu. Anak pernah malam apa dengar sikok Kiai Jama. Kita ni galak berdoa apa? Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Minta sama Allah tu penutupan kehidupan kita ni dalam keadaan yang baik. Minta husnul khatimah. Tapi gawenya tidak mengarah ke situ. Doa tak salah-salah. Cuman gawe tadi masih, yang tadi masih ninggalkan solat masih, yang tadi masih maksiat, masih ngomongi wong, masih ngumpet wong, masih ngatoi wong, masih mak ini. Minta husnul khatimah tuh. Kadang tak sesuai, kadang tak ada, tidak sejalan. Kalau kepalangan minta husnul khatimah, minta rahmat, minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta ridha,
minta syurganya Allah, minta dilindungkan dari api nerakanya Allah. Tapi gawe kita tak sesuai. Tinggal malaikat be bingung. Mana ibu ini? Minta surga, minta rahmat, minta ridha, man gawinya gawe neraka kalau tak sesuai. Jadi ini Allah hidupkan kita ni bu, Allah sayang, Allah cinta. Biar kita ni benar ya. Biar kita ni mana yang salah kita perbaiki, mana yang kurang-kurang ibadat kita tambahi, mana yang kira-kira dibenahi harus kita benahi. Jangan sampai hidup kita ni habis-habis mak ini be. Nak nganggap ke apa? Amal ibadat tidak banyak. Nak nganggap amal ibadat kadang tidak banyak. Kalau baca almarhum lah sudah ngisi sana, ceramah sana, ngajar sini. Tiap hari amal jariah tak putus. Kita yang solat ni bu, Allahu Akbar, tahu mana rukun mana sunat solat. Lagi tiap kita solat itu, ilmu yang kita pakai tiap hari ngalih pahala ke sana. Model mak kita ni apa yang diharap coba? Cak kita ni apa yang kita harap? Kalau tak kita berejo, apa yang baca kita gawikan, yang nilainya manfaat, nilainya baik, ibadat di sisi Allah, insya-Allah jangan sampai kita tunda-tunda. Tuh, kematian makin hari makin dekat dengan kita. Ajal ini semakin hari semakin dekat. Bukannya makin hari makin jauh, bukan. Kalau umur mungkin boleh bertambah, umurnya, angkonya mungkin boleh bertambah. Dari 35 jadi 36, dari 45 jadi 46, dari 60 jadi 61. Mungkin bisa bertambah angkonya, tapi hakikatnya berkurang untuk jatah kita hidup di dunia. Tinggal kita mikir, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr? Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memikirkan nasib mereka kelak di hadapan Allah. Dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh. Jadi mana apa namanya tu nak dipikirkan, kalau urusan dunia inilah dijamin oleh Allah. Paling kita ni ikhtiar, tapi akhirat ketik jaminan. Akhirat ketik jaminan. Tu ya. Dia yang pertama apa? Kata Jibril sama Nabi, hiduplah sekendak kamu. Tapi ingat, kita bakal mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah, bertindaklah sekendak kamu. Tapi ingat, engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gawikan ibu, dicatat galau. Dalam Al-Quran disebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau itu perbuatan baik, walau sebesar biji zarah, baik yang itu deh. Lemah baca.
Kalau itu perbuatan baik walau sebesar biji zarrah, pasti dibalas oleh Allah. Kalau itu perbuatan jelek, perbuatan jahat, kemaksiatan, walaupun sebesar biji zarrah pun pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena balas segala, bu. Baik dibalas, jahat juga dibalas. Dunia inilah tempatnya. Nak buat baik, dunia inilah. Nak solat, dunia inilah. You kau dah ajak solat lagi. Nak baca Quran, dunia inilah tempatnya. Karena apa? Ad-dunya darul amal. Dunia inilah tempat kita beramal. Tempat beramal dunia inilah. Nak solat sunat, nak maca salawat, nak maca zikir, nak ngaji Quran, nak solat sunat, solat apapun, dunia inilah tempatnya. Habis dari sini sudah selesai. Tak katik lagi ibadat. Tinggal ngitung weh. Tinggal perhitungannya weh. Nah, ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita beramal. Nak nunggu balasan kage? Bukan di sini. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat itu adalah tempat pembalasan. Dan ingat ibu-ibu, akhirat itu cuma dua tempatnya. Sikok syurga, sikok neraka. Dua itulah. Tak kata yang tempat lain, tak kata. Dua ikut itulah. Kalau tak syurga neraka, tinggal milih. Teman disuruh milih, syurga itulah. Man disuruh milih. Itu tadi kata kita ni pengen masuk syurga, cuman gawe-gawe kita ni tidak mendekatkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kepengen jauh dari neraka, malahan gawe-gawe kita mendekatkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi sama-sama kita nak berfikir, ibu-ibu hadirin sekalian. Yang nak digawa ini apa? Yang bakal-bakal kita ni apa? Kalau nak solat kita mungkin 5 waktu solat. Sebenarnya lama juga semayang ni, bu. Ya? Ini solat ya. Tak ngawasnya lagi ya tak? Tap-tup selesai. Kalau budak kecil, anakku nah, umur 9 tahun, kalau solat aman lewat dari awasan kita, tahu-tahu sudah dia semayang. Jadi kita macam apa? Fatihah ujinya. Ya Fatihah dia. Ya takutlah masih budak. Ini tua. Lah tua. Solat tadi tap-tup selesai. Belajar ida, ngapoi ida. Kesian kadang. Cuman kita ni, salahnya kita ni ibu-ibu, sudah tempat belajar ada, tempat nuntut ilmu ada. Cuman kitanya yang tak galak. Cak kita nak daeratan sini. Banyak majlis taklim. Asal galak be milih. Ya? Daeratan kita sini. Dari Kulu sana ada Ustaz Nurdin. Satu lu. Ada sini lagi. Apalagi akilik situ banyak. Belum ustazah yang datang ke sini. Ya, tinggal kita ni lah galak apa ida. Ibadat belajar. Pernah ibu-ibu hadirin sekalian, waktu almarhum Kiai Zawawi meninggal. Waktu Kiai Zawawi meninggal, tak lama dari situ, guru kita Ustaz Taufik pernah ngomong, waktu Kiai meninggal, waktu ada alim ulama meninggal, berebut-rebut kita datang. Yang datang dari sana, yang datang dari sini, kami datang galau. Yang nak ngangkat, yang nak mikul, yang nak nyium, yang nak ini, datang galau dari mana-mana.
Satu Taufik pernah ngomong, tapi sayang, waktu kiainya masih hidup banyak yang tak datang. Ana ingat ya Ustaz Taufik pernah ngomong, waktu Kiai Zawawi meninggal, tak lama dari situ beliau ngomong, nyingok wong kami tadi, yang datang pengen nyingok, yang datang pengen nganter, yang datang pengen mikul, yang datang tadi pengen nyium. Bagus, bukannya tidak bagus. Tapi ngapalah waktu wongnya masih hidup, wongnya masih gagah, wongnya masih ngajar, banyaklah yang tidak datang daripada yang datang. Tuh. Sedihnya tu bukan sekedar ulama meninggal, bukan. Nangisi diri kita. Ngapo ketika kiai masih ada, ngapo ketika ustaz masih ada, ketika alim ulama tu masih ada, kita ni nandak datang nuntut ilmu. Itu yang nak ditangisi. Ana ingat ni omongannya, Bu. Ya? Tuh. Kita nak belajar, kita nak nuntut ilmu. Giliran wongnya masih ada, kadang lesu. Wongnya masih ada, kadang males. Giliran wongnya lah meninggal, no datang kalau dari mana-mana. Siko nak mikul, megang katilnya, berjadilah. Sakingnya tu. Tapi ketika kemarin-kemarin kemana? Nah ini pelajaran buat kita. Jadi ketika ada kesempatan, ada waktu kita untuk belajar sama ustaz, sama kiai, atau ada ustazah yang ngajar, ada kesempatan pergi. Sayang dilewat ke? Karena apa? Modal buat kita. Kalau kita ini, Bu, dalam ibadat ni, dalam hidup, masih ada salah sana, salah sini, dikit-dikit. Kalau posisi belajar lemah, masih pacak dimaafkan, dimaaf. Kamu galak nyingok mobil di jalanan. Kalau mobil di jalanan itu ada merek, belajar mengemudi. Ya, ada kan? Wong belajar nyetir. Misal dia mobilnya stop tengah jalan, wong masih maklum, masih dimaklumi. Oh, lagi belajar, wajar be dia stop. Mengkali tak seimbang, dia nijak gas sama ngangkat koplingnya, mengkali. Coba mandak katik merek tadi, katik merek belajar mengemudi tadi. Salah, stop tengah jalan, mandak diklakson ni wong tak? Sisip tu pun ni wong itu. Nah, jadi sampai akhir hayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu ini dari buayan sampai liang kubur. Selagi kita galak, selagi punya kemauan, belajar. Karena apa? Untuk ibadat kita itulah. Untuk ibadat kita. Sama beja. Apa tiup angin ni kali? Ya, untuk ibadat kita itulah. Kalau ibadat ni benar, insya-Allah. Tapi takutnya kita ni tak belajar. Tapi ibadat tidak belajar, takutnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramalan, apa yang nak baca kita amalkan. Ngaji, belajar ngaji, jangan malu-malu. Belajar ngaji, jangan malu, biarlah tua. Mengkali kita ni salah dah. Mengkali ada yang kita tak tahu. Berkat belajar tu jadi tahu. Oh, mak ini, oh ini aku stop. Oh ini jangan stop. Selama ini terabas be, di mana saya berhenti. Ya? Yeah? Kita ni lah apa yang baca kita mah, sama badan kita, sama fikiran kita, sama harta kalau seandainya ada. Sama harta. Nah, tambah lagi ni, Bu. Kita esok kaget meninggal. Kalau baca ada yang bakal terus ngalir buat kita, walaupun itu sedikit. Ada yang ngalir, ada. Misal, apa bahasa orang lama dulu? Besak cara besak, kecil cara
kecil. Ada langgar baru bangun misal. Ada langgar atau ada masjid lagi renovasi. Batu bata tu berapa? Sebiji 500. Batu bata. Beli cat 10 ikok. Boleh kali beli 10 ikok di toko bangunan. Berapa? 500 kali 10. 5,000. 5,000 hantar ke langgar yang lagi bangun tu. Ya? Batu bata tadi 10 ikok tadi. Hantar ke? Hantar ke? Ai berat Ustaz. Beca ke? No besarlah ongkos becanya dari batanya dak. Ini istilahnya baik, Bu. Istilahnya beana ni nyebut. 10 biji nak hantar ke langgar ke masjid. Tolong mang melok ke bata aku ni. Melok ke di bangunan ini. Ditolak wong apa terima wong? Terima wong. Biarlah 10 ikut itu. Lekat di bangunan masjid. Lekat di bangunan musola. Kita mati kayak Bu. Ini ngalih terus. Nah. Biar dikit tadi. Tidak nak sedekah, nak infak tu nak nunggu jadi wong berduit ni ya ni. Dah. Kapan nak bersedekah, nak infak kalau nak nunggu jadi wong berduit? Banyak nah, ada yang lagi bangun ini, ada yang lagi bangun ini. Bacaan berapa kali Bu ceramah maulud ni nah. Berapa masjid, berapa musola tu. Kadang prihatin tengoknya. Gawe tu pecah gawe dak ada seberapa, cuman galak dilalaikan oleh wong kita. Anak kadang nyingok jam dindingnya tu jam dinding di musola sama masjid tu. Kadang siko 2, 3 jamnya tu. 3 ikut ni lain-lain jarumnya. 3 ikut jarum jam tu lain-lain. Uji kuloka amal kalau ini. Wong kita ni galak dak ada apa? Tidak mikir sampai situ. Batik kecil tu berapa ke? 3,000. Man galak. Tempek ke beli ke? 3,000 nah. Tempek ke di jam. Selama jam itu muter di dalam masjid, selama itu juga pahala buat kita. Tidak galak wong kita ni. Tidak galak apa dak terfikir apa mak mana. Ini kadang 3-4 ikut jam lain-lain kalau jarum. Sikok jam 6, sikok jam 7, sikok jam 8. Jika waktu Indonesia Timur sama Tengah apa 2 ikut tu ada. Lain-lain. Nyawa pula pengurus ni tadi. Ustaz, kalau jam ni sama kalau buat apa 3 sikok jadilah. Nah benar juga tak? Iya. Nyawa pula orang itu. Kalau ini jam 5, sikok jam 5, sikok jam 5, jam 5 kalau. Untuk apa 3 ikut? Sikok jadilah. Jika budak ini ada macai. Ini kan loka ibadat kan, loka amal kan. Yang apa? Meli apa tadi? Baterai. Asal galak Bu beramal ni. Ada belokaknya. Selagi jam itu muter nah, selagi itu juga pahala ngaling buat kita. Lampu kaget. Lampu musola tu ya langkah redupnya. Tempat besar lampu redup. Bukannya kafe musola tu dak lampu remang-remang. Sian yai nak ngaji muka Quran. Beli ke yang mahal dikit nah. Jadilah. Asal gak? Asal galak. Itulah Bu yang bakal rewang kita juga Bu. Yang dikit-dikit mah itulah kadang tak terfikir oleh kita. Tapi itu yang menolongi kita. Yang kecil-kecil kita anggap kecil tapi berfaedah. Yang kita anggap kecil tapi manfaat. Asal kita galak. Nah. Wa'mal masyita. Berbuatlah, beramallah. Tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal dibalas galau. Bakal dibalas. Karena akhirat itu tempat pembalasan. Anak jam 3 lagi. 5 menit lagi. Sikok yang terakhir ibu-ibu hadirin sekalian.
Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqun. Cintailah siapa orang yang hendak kau cintai, tapi engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Kita ni bakal berpisah galau bu. Wong tua bakal berpisah dari anak, laki bakal berpisah dari bini, dulu bakal berpisah dari saudaranya. Kita yang belajar bakal berpisah dengan guru-guru kita, bakal berpisah galau. Paling tidak Bapak Ibu-ibu hadirin sekalian, ketika seandainya memang kita dulu yang ninggalkan dunia, kita duluan yang mati, yang paling kita harapkan doa dari orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan tadi, terutama doa dari anak-anak kita, doa dari saudara-saudara kita. Kalau kita ni bu, kalau dapat doa khusus, misal dari anak kita lemah, tiap hari dikirimin salah satu amal jariah juga. Tadi yang apa, infak amal jariah, sedekatul jariah. Ada lagi amal jariah ni apa? Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Kalau nak nyingok amal kita mengkali tak banyak, nak nyingok ibadat kita mengkali tak terlalu banyak. Tapi yang kita harapkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap hari ngalir buat kita. Habis solat dibaca kenyo, dia ngaji buat kita. Solat pahala ngalir buat kita. Terus pahalanya ngalir buat kita. Tapi kalau seandainya tadi ibu-ibu dak katik yang mendoakan kita, cuma ngandalkan amal itulah, alang kesiannya nasib kita. Ninggalkan anak tidak pacak solat, tidak rajin solat. Ninggalkan anak tidak pacak ngaji. Ninggalkan anak tidak pacak baca doa. Ninggalkan anak tadi mahab ahli maksiat, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tuh. Dapat juga, dapat. Jangan takut bu, dapat. Tiap hari Jumat dapatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kalau khutbah tu, wal mu'minina wal mu'minat, dapat juga. Cuman bagi wong seluruh dunia baginya. Lah seluruh dunia dari zaman dulu sampai kagak kiamat dapat bagian itu. Tapi kalau baca bagian tu khusus untuk kita. Tuh. Anak tadi na Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kelemaknya. Tambah lagi model guru-guru kita, kiai-kiai kita yang doakannya banyak. Amal jariahnya banyak. Yang ngajar kita tiap kali kita baca Quran. Jangan kita kira ibu-ibu guru ngaji itu, jangan kita kira derajatnya rendah, jangan. Mungkin dia orang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajar bahasa orang lama mengajar apa? Ngajar alif sebatang itu. Guru ngaji itu. Berkat dia kita baca ngaji. Berkat dia kita baca Quran. Berkat dia kita baca doa. Nah, sekali kita baca doa, sekali kita ngaji, kita gawak solat pula, ngalir pahalanya buat dia. Tuh. Kita juga ibu-ibu yang kita harap doa dari zuriat keturunan kita jangan sampai dilupakan untuk mereka, untuk mendoakan mereka. Karena doa wong tua kepada anak, doa wong tua untuk anak, itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ibadat, ini berdoa bismayang ida. Doakan anak kita biar jadi wong baik, biar jadi wong benar, biar jadi anak yang soleh, biar jadi anak yang soleha. Lewat anak cucu doa. Ustaz, payah anak-anak lah besar ni. Lah tua kalau payah ngatunya. Cucu kalau pula masih ada harapan, mudah-mudahan. Lewat anak cucu. Doakan biar jadi anak yang soleh, anak yang baik. Karena kita nanti di lubang kubur kakek, salah satu yang kita nanti doa-doa dari mereka-mereka yang kita tinggalkan.
terutama dari zuriat keturunan kita. Karena itulah yang menjadi kiriman pahala buat kita. Kita tak pacak solat lagi dalam kubur itu, tidak pacak ngaji lagi, tidak pacak berzikir lagi. Yang kita harapkan apa yang diamalkan oleh zuriat keturunan kita, kita mendapat bagian dari apa yang mereka amalkan. Jadi ibu-ibu hadirin sekalian, terakhir sebagai penutup, tadi sudah 3. Sebagai penutup ibu-ibu, insyaAllah majelis ta'lim ini akan terus diadakan. Lagi agak digodok siapa yang isi dan bakal muka kitab apa lagi kita rencanakan. Kalau anak ni sekali-sekali be jadilah, ya. Kalau anak ni ibarat tu apa namanya, ban saya gape, ya. Kalau dak katik wong lagi ni anak baru budak gemuk itu kakek sini, ya. Kalau ada ustaz kiainya ni antu lain, ya dak. Teman kita ni berkelakar be dak, Jadi insya-Allah sama-sama kita azamkan di dalam hati kita untuk hadir di majlis taklim ini. Karena kita ni jangan ngerasa diri sudah baik, jangan ngerasa diri selalu kurang dengan ilmu pengetahuan. Kalau ngerasa diri ni selalu kurang, selalu butuh, insya-Allah semangat untuk hadir di majlis taklim. Dan insya-Allah waktu yang singkat ini sama-sama kita mendapatkan manfaat dari pertemuan kita. Kita minta sekali lagi terakhir kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala luaskan lubang kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila Ustadzuna Kiai Haji Ahmad Taufik bin Haji Muhammad Hasnuri Rayani liman ijtama'na hauna bisababi. Innallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskunuhu al-jannata bi rahmatihi wa walidina wa walidihi khassa wa li jami' amwatina wa amwatil muslimina 'amma wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan mahsuma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa yafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila tariqil mustaqim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah